من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفي رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محلل التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Hari ini, sore ini, kita berada di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung. Masya Allah, kembali di program kita yang kita senangi bersama, yaitu Jejak Alumni. Insya Allah, kita bersama hari ini bersama dengan Ustadz kita, guru kita, ada Ustadz Rahmat, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz. Dan Ustadz Misbah, sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan ya tentunya salah satu alumni Al-Furqan Al-Islami ya. Dan juga Ustadz Rahmat ini merupakan mudir pesantren Imam Syafi'i Tulungagung Ustadz ya. Dan Masya Allah. Dan Ustadz Misbah merupakan kabak pendidikan Imam Syafi'i Tulungagung. Masya Allah. Tentunya ya kita juga akan bahas bagaimana awal mula pondok pesantren Imam Syafi'i Tulungagung dibangun. Dan namun sebelum itu pastinya kita akan berbagi kisah dulu, berbagi cerita bagaimana dulu beliau mengawali memilih pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami sebagai rujukan beliau untuk menuntut ilmu. Insyaallah seperti itu Ustaz ya. Oke, mungkin kita ke Ustadz Rahmat dulu Ustaz. Ya. Ustaz, oke. Seperti biasa ya Ustaz ya, maksudnya kita akan selalu bertanya kepada beberapa ustadz kita yang telah kita undang. Pastinya bagaimana sih dulu awal mula Ustadz Rahmat memilih pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami itu tempat ustadz untuk mondok dulunya. Insyaallah. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama saya berbahagia sekali dari tim TV Al-Furqan TV. Ya, Masya Allah bisa hadir ke tempat kita. Masya Allah berbahagia sekali, bisa nostalgia saat kita ngobrol bareng ya Ustaz ya. Benar-benar Masya Allah. Pertama, Ustaz ya. Benar. Awal mondoknya gitu Ustaz ya. Benar Ustaz, benar. Untuk awal mondok itu kalau kita tarik ke belakang Ustaz. Sebenarnya kalau untuk Ustadz Aun Rafiq kita itu sudah kenal lumayan lama gitu kan. Betul. Karena Ustadz Aun Rafiq itu kalau tidak salah lah ya, beliau itu sudah berdakwah di Tulungagung itu sejak tahun 1985. Masya Allah. Sebelum Al-Furqan ada Ustaz ya? Sebelum Al-Furqan ada ya sudah beliau sini. Jadi sebenarnya kalau mengenal beliau sudah lama, Insya Allah, alhamdulillah. Nah kemudian ketika itu masih SMP Ustaz, jadi masih apa? Ya ikut-ikutan, kadang ikut-ikut, kadang nggak ikut gitu. Nah kemudian setelah selesai SMP Sanawiyah ketika itu ke SMA. Nah betul nggak tahu Ustaz kenapa saya itu tiba-tiba pengen mondok gitu aja. Masya Allah. Nggak ada mendung, nggak ada hujan, tiba-tiba pengen mondok gitu aja. Nah, alhamdulillah Allah takdirkan memulai belajarnya. Saya mondoknya dulu Darul Islah kan. Oh, Darul Islah. Ya, Darul Islah sekitar tahun 94. Itu ya di Kediri kan. Iya, benar. Pondoknya Ustadz mertuanya Ustadz Anwar Samuri. Oh, Masya Allah ya. Jadi Ustadz Zain Mustafa itu masih kesang ketika itu beliau. Nah, kita belajar di sana. Nah, pengajar utamanya itu Ustadz Aun Rafiq. Ustadz Rafiq mengajar saya lupa sepekan sekali atau sebulan 2 kali, saya lupa. Yang jelas beliau juga intens mengajar kita. Nah, belajar di situ kira-kira 2 tahun Ustaz. 2 tahun. Nah, 2 tahun itu ketika mudirnya, jadi pembina pondok Ustadz Zain Mustafa meninggal, kita konsultasi sama Ustadz Ustadz Aun Rafiq Gurkolan. Gimana Ustadz ini? Akhirnya udah untuk Al-Furqan. Jadi sekitar tahun 96 kalau tidak salah. Itu di berangkat Al-Furqan. Oh gitu. Itu awal mula Ustadz ya? Iya betul. Awal mula saya berangkat Al-Furqan tahun 96. Tapi tahun 95 itu sudah lihat ke sana sama kakak iparnya beliau ini Ustaz Zainuddin. Diantar ke sana. Lihat dia dulu, saya balik. Ketika itu pas sana banjir saat kena, Masya Allah. Pondoknya musim tawadhu masih kecil. Alhamdulillah. Nah, itu tahunnya ya. Dan kemudian
Saya berangkat ke Al-Furqan tahun 1996 itu daurah bahasa Arab. Oh iya. Daurah bahasa Arab ya, daurah bahasa Arab ketika itu ada marhalah yang permulaan sama yang tamhidi ya. Nah, yang permulaan sama yang apa itu? Tamhidi saja. Yang daurah mulakhas muftarat sama yang satunya dulu secara sebelumnya itu lupa sampai. Iya, saking lamanya Ustaz. Iya, saking lamanya. Insyaallah siap Ustaz. Sebelumnya itu. Nah, Tuhfatus Tsaniyah ya, Tuhfatus Tsaniyah ya. Nah, itu kita daurah di situ. Ketika selesai daurah kok pengen lanjutin kan? Ternyata Masya Allah ya, dari sana asik. Akhirnya kita lanjutin. Nah, itu ceritanya salah ringkas. Nah, gitu ya. Iya, Ustaz ya. Berarti udah daurah berapa lama dulu Ustaz sampai di sana? Daurah mas bulan kan? 1 bulan. 1 bulan ya, 1 bulan kita daurah. Terus memondok. Sempat lanjut lagi ya setelah itu. Ya? Sama Ustadz kita nggak tahu semua, pokoknya masuk gitu aja. Ya, betul, insyaallah. Nah, Allah, ya, emang dulu nggak tahu ya, pokoknya saya masuk. Tiba-tiba disuruh masuk Ali 2, tapi kalau dulu kan berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang pun susah ya. Kalau dulu yang menentukan Ustaz, mungkin nggak tahu siapa dulu yang menentukan, pokoknya suruh masuk Ali 2 gitu aja. Saudara masuk. Masya Allah. Ya, masuk Ali 2, selesai Ali 3. Nah, selesai ya. Jadi cuma 2 tahun ya dari sana. Ini menarik banget ya Ustaz ya. Kalau Ustaz Misbah gimana Ustaz? Dulu awal mula Ustaz bisa memilih Al-Furqan sebagai pondok Ustaz. Ustaz ini alumni 2007 Ustaz ya? Ya, 2007. 2007, Masya Allah. Boleh berbagi kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Mas Bubi ya. Kalau berbicara masalah perjalanan masing-masing daripada asatidzah kita sampai mereka mendapatkan ilmu yang baik di dalam pesantren, mungkin saya juga beda dengan Ustadz Abu Saif ya. Dalam masalah ini ya saya sangat bersyukur, alhamdulillah dapat satu hidayah yang sampai sekarang moga-moga kita bisa tetap memegangnya. Saya kenal sama beliau Ustadz Aunur Rafiq itu ketika di pesantren saja, karena memang sama dari Tulungagung, tapi awalnya dulu kita berangkat itu dari rekomendasi organisasi tertentu katanya di perguruan tinggi Jakarta di Lebak Bulus Jakarta Utara ya. Terus kemudian ketika di sana kita terbentur dengan biaya kehidupan yang lumayan mahal di Jakarta. Kemudian ada teman yang ngasih alamat. Teman itu kebetulan dari Gresik dan dulu pernah mondok di pesantren Al-Furqan. Terus beliau memberikan alamat dan kita tuju ke pesantren Al-Furqan Gresik. Sampai di sana kita takjub, maksudnya ini kelompok apa itu? Laki-lakinya sama cingkrang-cingkrang, orangnya pada berjenggot gitu. Padahal penampilan kita saat itu masih modelnya mahasiswa. Iya. Ya, tapi ya kita memang ada keinginan awal untuk belajar. Meskipun saat itu ya belum dapat restu dari orang tua karena perbedaan pandangan saja. Jadi ada orang tua dalam organisasi tertentu, kita dari semenjak mudanya dalam organisasi tertentu gitu. Terus akhirnya ya tentu permasalahan utamanya adalah biaya. Kita kemudian menghadap kepada Ustadz Aun saat itu dan alhamdulillah beliau memberikan solusi untuk kita bisa tetap belajar di sana. Macam-macam zat yang kita bisa laksanakan di sana sampai menempuh pembelajaran 6 tahun ya kita, mulai 99 sampai 2007 bahkan hampir 7 tahun kita. Ya. Di sana ya pertama ya sesuatu yang asing yang kita lihat, tapi semangat kita tetap pengen cari ilmu begitu. Alhamdulillah itulah jalan hidayah yang saya pribadi sangat bersyukur sekali. Tentu pembiayaan pembelajaran di sana kita ya
berbagai macam apa yang halal kita laksanakan. Mulai dari Ustadz Aun menawarkan membuat tulisan prasasti yang marmer, ya, iya. Beliau akan menyalurkan pembangunan masjid, kemudian kita yang dari Tulungagung dulu punya kemampuan seperti itu, kemudian juga sampai ini bukan maksud kita untuk menceritakan sesuatu yang sifatnya pribadi, tapi harapannya supaya ibrah ya bagi santri-santri khususnya yang mungkin kurang semangat belajar dan sebagainya. Sebagaimana kita dengar asatidz yang dahulu itu luar biasa mereka usaha dalam belajar. Demikian juga kita mengalami hal yang sama, mulai dari ikut cleaning service kan, kita dari ada donatur Al-Furqan yang dulu kita ikut cleaning service di rumah beliau. Oh, yang biasa ngasih snack itu Iya betul. Sampai jual itu cari air yang dari telaga mana, Rambit ya. Ya setiap pagi sebelum belajar itu. Masih ada telaganya, Iya. udah nggak ngambil lagi. Dulu masih ditarik gerobak itu kita lari sekitar berapa kilo ya, 1,5 kilo atau berapa gitu. Sampai pernah saya teringat dengan Pak Wahab itu karena mungkin ya belum ada pilihan yang lain, disuruh ini ada kambing-kambing di pondok itu coba diurus saja nanti untuk biaya pondok mungkin bisa ditanggung dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa melalui waktu-waktu itu, walaupun memang ya jujur saja bahwa akademiknya memang dibanding dengan asatidz atau teman-teman kita yang lainnya itu saya pribadi bagian yang paling rendah. Akan tetapi sekali lagi untuk santri semuanya, manfaat ilmu itu bukan dari sisi akademik saja. Alhamdulillah ketika saya balik ke Tulungagung tahun 2007 itu bergabung dengan asatidz di sini, Ustadz Anwar Zain, beliau juga lulusan Al-Furqan ya. Terus kemudian dipercaya untuk mengelola pendidikan itu mulai dari SD-nya, SMP, kemudian SMA dan sekarang bergabung sama Ustadz Abu Saif ini untuk mengelola. Ini menarik banget ya. Seperti yang diceritakan Ustadz Rahmat tadi kan, sebenarnya Ustadz ini berawal daripada daurah di Al-Furqan. Ya. Tapi ternyata tuh sosok Ustadz Aun itu sebenarnya tidak hanya di 1 bulan itu Ustadz nyantri di sana, namun masih sekarang ini kan ibaratnya setelah lulus Ustadz masih ikut kajian beliau. Nah mungkin boleh Ustadz Rahmat berikan ke kami nasihat bagaimana sih sosok Ustadz Aun menurut Ustadz Rahmat? Kalau kita membicarakan Ustadz Aun Rafiq, hafizahullah, la yus'alu anhu. Susah kalau mau sisi manapun, masya Allah, dan Allah. Ya kita hanya bisa mendoakan dan Allah menjaga beliau, memberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga betul-betul manfaat itu semakin luas dirasakan oleh kaum muslimin. Jadi kalau kita berbicara Ustadz Aun Rafiq itu susah. Dari sisi mana itu semuanya masya Allah gitu. Betul. Kalau saya dulu ketika mondok itu ada kenangan khusus dengan Ustadz Aun Rafiq. Jadi Ustadz Aun Rafiq ketika bangun, kita dulu kan masih pondoknya masih yang kecil itu saja. Karena ya kita santri yang bagian nyangkul mulai pulih Ustadz ya. Ustadz Rafiq yang nata bata. Bisa aja nata bata. Di bawah dulu kita ada bantuan lemari gitu. Nanti kita bantu nyuci-nyuci, bersin-bersin lemari. Ustadz Rafiq yang pasang-pasang, masang kusen-kusen yang di atas itu Ustadz. Boleh yang pasang-pasang. Iya terjun langsung. Dan yang lebih luar biasa yaitu dari sekiannya. Dan memang kalau zaman saya itu memang yang ngajar Ustadz Aun Rafiq itu yang paling banyak. Hatta keterampilan Ustadz. Antum mungkin nggak tahu, Ustadz Aun Rafiq itu ngajari kita itu keterampilan menjahit. Sekarang nggak tahu belum masih ngajar apa enggak. Jadi keterampilan menjahit. Jadi masya Allah ya. Di apa? Ya menjahit. Dibikinkan gambar mal, di mal itu ini gambar celana, ini malnya baju, masya Allah. Dan yang luar biasanya itu seluruh saya lihat dari seluruh yang diajar Ustadz Aun Rafiq itu barokah. Muridnya Ustadz Rafiq yang diajari jahit dasarnya dari beliau ada yang punya kompetensi besar juga jadi masya Allah. Jadi itu dari sisinya. Jadi kalau dari kita mungkin dari sisi mananya pun susah mencari yang tidak menjadi teladan. Jadi Ustadz Rafiq itu teladan yang mungkin
susah kita membicarakan Betul. saking banyak yang dimiliki beliau, Betul. sehingga kita hanya bisa mendoakan. Nah, Ustaz. Semoga Allah jaga beliau, Amin. Allah Hmm. berikan beliau Betul, istiqomah betul. sampai Allah menjemput Hmm. beliau ya. Amin. Ini ya saya sering bicara sama santri-santri saya, mungkin sudah ketemu ustaz Hmm. banyak ya dari mungkin ya hampir se Indonesia ketemu ya. Hmm. Tapi yang seperti beliau itu saya belum ketemu. Masya Allah. Seperti beliau itu saya belum ketemu dari keteladannya, apalagi kalau malam kita mondok. Ya, teringat jam 3 itu beliau sudah mandikan putra-putranya Ustaz. Jam 3 pagi Ustaz. Masya Allah. Ustaz sekarang Ustaz Taufik, Ustaz, Ustaz Ridwan itu Ustaz dimandiin sama Allah Akbar. Masya Allah. Kita juga sudah dibangunin, kita bangunin. Udah cuma jalan aja gitu, Allah Akbar. Dengar suaranya gitu. Iya, Suara jalan tuh. itu yang Iya, iya. jadi keteladanan. Dan juga dulu saya punya kesan yang khusus. Ya, Ustaz. Itu ya, di WC-nya mampet Zat. Ya. Pas pernah WC itu mampet, Masya Allah. mampet itu seluruh santri suruh baris, kotorannya diangkoti semua. Ustaz Rafi juga ikut baris, masya Allah. Sama semua santrinya. Masya Allah. Ini ya. Kita pernah dengar cerita keteladanan itu. yang susah ya, Masya Allah. mencarikan banding untuk beliau. Ya, sekali lagi saya tidak bisa mengungkapkan yang lebih. Jadi saya mendoakan beliau, semoga Allah ampuni beliau, Allah jaga beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan Allah kuatkan beliau sampai bertemu pada Allah dalam keadaan istiqomah dan semangat dan hakim. Kalau Ustaz Misbah nih Ustaz melihat ya Ustaz dulu kan belajar juga di Al Furqon dan pastinya Ustaz ingin menerapkan apa yang sekarang ini Ustaz ajarkan ke santri-santri Ustaz. Mungkin kalau kita bilang, kalau Anda bertanya, konsep pelajaran dulu di Al Furqon itu tentang keberkahan ilmu itu seperti apa sih Ustaz yang sekarang ini Ustaz jalan? Kami sekali lagi melihat kepada Ustadz Awan ya, bahwa beliau meskipun perkara keikhlasan itu Allah yang mengetahui, tapi kita betul bisa merasakan bahwa ketika beliau mengajar itu menerapkan sebagai seorang pendidik, bukan sekedar pengajar. Sehingga kita mendapati ya Ustadz, beberapa materi atau kitab-kitab yang sulit untuk kita baca berulang-ulang kita, atau mungkin pernah mendengar penjelasan dari asatidz yang lain, ketika disampaikan beliau itu begitu sederhana dan mudah diterima, kemudian bisa juga kita memahaminya gitu, sesuatu yang diantara barokah ilmu yang kami rasakan dari beliau. Dan selama kami belajar selama kurang lebihnya 7 atau 6 tahun itu tidak pernah mendengar kalimat dari beliau tentang pencelaan kepada siswanya yang kurang mampu. Tentu mesti dibimbing dan terus dan sebagainya. Kami betul-betul bisa merasakan bagaimana sikap dia, kesungguh-sungguhan dia dalam mendidik santri-santri itu dan memberikan motivasi bahwa apapun yang bisa kita mampu dalam proses belajar di kelas itu, tentu 5-10 tahun yang akan datang atau akan memberikan manfaat pada masyarakat, dan itu kita tetap pegang. Alhamdulillah kita merasakan seperti itu. Baik Ustaz, sekarang kita masuk ke pondok kita sekarang ini Ustaz. Masya Allah ya. Imam Syafi'i Tulungagung. Subhanallah, Ana pertama kali datang tuh melihat, megah banget ya Mas El. Yang menurut Ana tuh, wah ini ada gedung asrama, ternyata asrama, dan di situ ada gedung kelas juga, dan juga ada masjid juga yang alhamdulillah untuk santri putri ya Ustaz ya. Masya Allah. Nah, boleh nih Ustadz Rahmat cerita awal mula dulu. Mungkin Ustadz kan dengar Ana juga awalnya Ustadz udah lumayan ya dari Binbas juga terus sekarang di sini Ustadz ya. Nah, Masya Allah dulu awal mula Ustadz mungkin adanya pondok ini kayak gimana nih Ustadz? Kalau untuk awal mula pondok ini, walaupun saya orang sini ya, Nah, Mas Ustadz, Yobi. siap. Alhamdulillah saya asli kelahiran Tulungagung. Rumah saya dekat di sini, cuma 1 kilo. Cuma mohon maaf ini karena kalau untuk awal pondoknya itu setahu saya ya, itu memang dulu dirintis dari SD. Dari SD tahun 2006 insya Allah ya. Itu ada dari Jogja, teman-teman di Binbas, ada Lajnah Khairiyah, dulu ada bantuan, kita minta untuk bangun di sini. Alhamdulillah itu terjadi. Ada bangun di sini, cuma saya nggak ngikuti lebih panjang, Mas Bobi. Iya Ustadz ya. Jadi kan beliau Ustadz Misbah mungkin lebih lama dari saya. Jadi saya baru masuk di Imam Syafi'i itu
tahun 2014. Oh, dulu Masya Allah, iya. Jadi Duh. memang saya cuma ngeluyur. Jadi jalan-jalan itu ada pondok-pondok itu, jadi ya 2014 saya masuk di sini. Apa istilahnya? Ya kalau apa ya istilahnya? Ya kita bersama-sama lah. Ya kalau mungkin ada yang bisa ya dari saya bermanfaat barangkali gitu. Boleh, Ustaz. Saya pulang kampung, akhirnya saya gabung dengan Imam Syafi'i ini yang dipimpin ya ketua yayasannya Ustaz Anwar Zain. Ya. Ini beliau pas tidak bisa hadir ini. Ada acara. Jadi ketika itu tahun 2014 itu pas kelas 3 Ustaz Misbah ya, kelas 3 SMP. Nah, itu ya ya kelas 3 SMP. Saya ingat anak saya mulai masuk kelas 1 SMP-nya. Jadi santrinya ketika itu saya ingat saya sekitar 60-an kan ya. 60-an. Jadi masih sedikit itu ya. Dan belum ada bangunan-bangunan semuanya ya. Nyaris masih cuma beberapa ruang. Ya alhamdulillah kita bersama Ustaz Misbah, Ustaz Anwar Zain dan asatidz semuanya ya bersama-sama lah ya, bersama-sama ya kolektif lah ya. Kita nggak ada yang menonjol. Jadi kalau misalnya saya mudir itu hanya sekedar nama aja. Cuma dipinjam namanya aja. Tapi sebenarnya beliau-beliau ini asatidz semuanya yang luar biasa. Ya seperti itulah yang luar biasa. Kita alhamdulillah ada yang membanggakan di Imam Syafi'i ini yang saya rasakan. Itu jadi kerjasamanya yang solid di antara pembina yayasan dan pesantren itu kompak, satu kata, satu visi, sehingga walaupun kita mungkin kualitas gurunya nggak ada yang banyak Madinahnya, udah nggak ada S2, nggak ada S3, ya ala kadarnya. Saya juga pernah lulus luar negeri kan. Jadi alhamdulillah, tapi dengan solid bersama-sama, ya alhamdulillah bisa berjalan dengan pertolongan Allah. Boleh ke Ustadz Misbah. Nah, kalau untuk detailnya Ustadz Misbah nanti untuk pendidikannya benar banget ya. Kebetulan beliau ini kabak pendidikan ya Ustadz. Iya, kabak beliau kepala pendidikan yang untuk membawai kepala sekolah di SMP, di SMA-nya dan SD-nya juga. Jadi sedikit mungkin sebelum Ustadz Misbah saya ceritakan strukturnya. Jadi pondok pesantren kita itu ada 5 pilar. Jadi kemarin kita ada 5 pilar, bahwasanya pondok bisa berjalan dengan maksimal. Ada penanggung jawab pendidikan, ada penanggung jawab pelayanan umum, ada penanggung jawab pesantren, kemudian logistik, sarana prasarana. Nah, ini 5 ini namanya kapak-kapak wakil kita. Ya bukan wakil ya, kita bersama-sama saja ya. Kita bersama-sama berlima ini godok sistem bagaimana untuk menjadi lebih baik. Jadi untuk pendidikannya, jadi istilah kapak pendidikan itu membawai kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, SMA begitu. Jadi kalau nanti banyak beli dia yang tahu nih santri-santrinya ini makin menarik nih. Kita pengen tahu dulu nih Ustadz Misbah ya. Jenjangnya tuh apa aja sih yang ada di Imam Syafi'i Tulung Agung nih Ustadz? Boleh Ustadz? Jenjang pendidikan mungkin menambahkan dari sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Saif tadi. Memang kita tahun 2006 ya, itu mulai membuka SD, sebelumnya diawali dari 2004. Jadi memang permintaan dari para jamaah yang dimulai dari hasil jamaah kajiannya Ustadz Aun, kemudian dilanjutkan Ustadz Anwar Zain, itu kemudian ada beberapa permintaan daripada jamaah supaya membentuk satu lembaga pendidikan, dan dimulai dari pendidikan TK saat itu ya. Tahun 2004 itu berada kurang lebih berapa kilo? 6 kilo ya dari sini. Atau ya 5-6 kilo dari sini. Kemudian tahun 2004 itu tadi di 2006 dibuat jenjang SD. Saat itu SD-nya langsung kita pindahan. Jadi tidak mengambil dari kelas 1 karena memang beberapa putra jamaah ada yang di beberapa sekolah gitu langsung membuat SD. Kemudian tahun 2006 2000 berapa? 2007
SMP-nya SMP 2011 ya. Iya. Iya. Di 2012 itu Ya, resminya 2012, iya. 2012 itu kita membuat jenjang SMP, kemudian SMA-nya itu tahun 2000 iya 2014 dan kemudian dinaungi di bawah pesantren itu. Sehingga mulai ada penataan mulai pesantren dan yayasan. Untuk mudir yayasannya Ustadz Anwar Zain, mudir pesantrennya Ustadz Rahmat itu, dan alhamdulillah ada beberapa juga sekarang dikembangkan lembaga-lembaga SD di bawahnya, yang total jumlahnya itu sekitar 1062. Total semua, baik di SD, iya di bawah yayasan itu. Ustadz kalau boleh alamat di pondok kita ini Jalan Jayeng Kusuma 1, Dusun Donorejo, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung, Ustaz ya? Masya Allah. Berapa sekarang jumlah santri kita ini totalnya, Ustaz? 1062 sampai jenjang SD. Iya. 1062. Ustaz, apa harapan Ustaz ke depannya dengan pondok kita ini, Ustaz ya? Apa namanya? Apa cita-cita Ustadz sama sekarang ini ingin Ustadz kembangkan nih dari pondok Ustadz? Mau nggak nih Ustadz yang ini? Oh, padahal Ustadz siap seru nih. Kita itu ya, Ustadz. Ya, kalau mimpi boleh ya. Boleh mimpi banget ya. Kita Ustadz. bermimpi kan. Nah, Jadi, Ustadz. dan ini mimpinya Ustadz Anwar Zain juga. Beliau sebagai ketua yayasan itu berharap nanti dakwah sunnah di Tulungagung secara khusus bisa menyebar. Untuk bercita-cita setiap kecamatan itu ada SD. Nanti setiap berapa desa ada TK gitu, sehingga betul-betul dakwah itu menyebar dan kemudian kepada ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi adapun pesantren Imam Syafi'i itu visi-visinya adalah bagaimana ya kita mendidik generasi yang soleh, solehah, yang punya kuat ilmiahnya, seorang hafidhul Quran yang mutqin, yang mengamalkan ya dan bermanhaj salafus saleh. Itu yang kita inginkan ya. Kita semua mengarah ke situ, kita selalu menggerakkan teman-teman, itu loh goal kita gitu ya. Goal kita yang harus kita capai. Jadi ya semuanya kita berusaha lah bersama-sama gitu Mas Bobi. Masya Allah. Terus boleh nih Ustaz terakhir kasih kami juga nasihat Ustaz ya. Jadi terkait kami ini kan juga santri nih Ustadz ya kan, santri dan tentunya dulu zaman Ustadz nyantri pasti punya ujian tersendiri terkait dengan fasilitas dan mungkin kurang selengkap sekarang ini. Dan sekarang nih santri ini sebenarnya sudah lengkap alhamdulillah fasilitasnya. Namun kan itu kembali lagi pada ujian dari mereka sebenarnya Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz memberikan nasihat pada kita ini tetap istiqomah, tetap semangat mencari ilmu di tengah mungkin ujian istilahnya di tengah teknologi sekarang ini nih Ustadz. Kalau kita sering ingatkan anak-anak kita Mas Bobi, jadi mengenang yang dahulu. Saya itu selalu mengatakan susah sama dengan sukses. Semakin kita siap menanggung susah, maka suksesan semakin besar. Itu selalu kita ingatkan. Jadi ternyata fasilitas yang lebih itu tidak berbanding lurus dengan kualitas. Bahkan yang paling penting adalah bagaimana mendidik roh pejuang seperti Ustadz Aun itu kan. Kenapa menjadi betul-betul santri-santri zaman teman-teman kita dulu ya, militan banget gitu. Kita kalau belajar itu militan itu. Artinya pagi beca, belajar, nanti malamnya murojaah itu enjoy dan asik, enggak ada beban gitu loh. Nah, ini ternyata mereka digembeleng dengan kesusahan. Jadi saling susah sama dengan sukses. Maka jangan takut untuk jatuh susah, jangan takut untuk melakukan susahan demi kesuksesan. Itu yang kita ingatkan. Kapan main ke Al-Furqan lagi nih Ustaz? Dirindukan ya. Kita rindu, kita kangen sama Ustadzina Fadil Ustadz Rafiq. Dan alhamdulillah ketemu sering ya kita jadi. Ya, semoga dengan wasilah jejak Al-Dum ini bisa kita
berapa ya Ustadz ya, ya mengingat yang masa lalu lah, mengenang yang masa lalu ya Ustadz ya. Masya Allah ya Ustadz. Pejuang-pejuang tangguh semuanya mudah-mudahan. Amin Ustadz, amin Ustadz. Ustadz kami ucapkan jazakumullah khair Ustadz ya atas waktu Ustadz Rahmat, Ustadz Misbah. Masya Allah begitu kita datang nih begitu banyak yang dipersiapkan nih Masya Allah nih, sampai tempat dan sebagainya nih Masya Allah. Semoga Allah memudahkan Ustadz juga. Semoga Allah memberkahi waktu Ustadz juga Ustadz ya. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair, dan kru kami yang telah datang ke sini Ustadz sambut dengan sebaik-baiknya Masya Allah. Dan semoga Al-Furqan TV semakin besar, amin Ustadz, semakin berkembang, amin, dan semakin memberikan inspirasi memasyarakat. Amin Ustadz. Jangan lupa subscribe Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah Ustadz. Jazakumullah Ustadz ya. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Demikian jejak alumni yang Masya Allah menarik ini di sore hari ini bersama dengan Ustadz Rahmat dan Ustadz Misbah, yang mana beliau membahas awal mula beliau bernostalgia di Al-Furqan sampai dengan sekarang ini berada di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung. Baik, terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Kami ucapkan kembali lagi jazakumullah khair, barakallahu fikum, dan semoga kita bisa bertemu lagi Ustaz ya. Ya, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Nama saya Raid Rasifan Naufal. Saya kelas 11. Saya mulai diajar Ustaz Rahmat dari kelas 7 sampai kelas 11. Nama saya Abdullah Haris dari kelas 12. Saya di sini sudah 6 tahun dan saya mulai diajar dari Ustadz Rahmat dan Ustadz Misbah itu mulai marhalah MSO atau jenjang SMA. Nama saya Fathur Rahman Abdullah. Saya dari kelas 12 A2. Saya diajar Ustaz Rahmat sejak kelas 7 karena mengikuti program tahfidz, dan untuk kelasnya sejak kelas 10 MSU. Kalau Ustadz Rahmat, yang terngiang-ngiang di pikiran saya selama ini adalah beliau selalu memesankan bahwa kita pemuda itu tidak boleh terlalu foya-foya dengan dunia. Lebih tepatnya, kita di sini sebagai pemuda harus bersusah payah, karena kita tidak tahu di masa depannya kita nanti seperti apa. Itu yang mungkin selalu terngiang-ngiang di pikiran saya, dan beliau selalu mencontohkan waktu beliau mondok di Al-Furqan sana. Beliau sambil kerja, belajar sambil kerja. Kita di sini sudah enak. Mungkin itu yang pesan beliau yang selalu terngiang-ngiang di pikiran saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم